Selamat pagi Bu, izin Bu perkenalkan nama saya Rahel Miraselia Abigail dengan NIM 1032111049. Di sini saya akan memaparkan perencanaan teknis geometri sum PIT 1 PT Bara Apikol, dan presentasi ini akan fokus pada solusi desain tampungan air atau SAM untuk mengatasi genangan air di area pertambangan demi menjaga kelancaran target produksi. Di mana latar belakang dan masalahnya yaitu PT Bara Apikol menerapkan metode penambangan terbuka. Air limpasan hujan yang masuk ke area bukaan tambang menggenangi lantai kerja utama dan menghambat tercapainya target produksi batu bara harian. Di mana saat ini perusahaan belum memiliki dimensi SAM yang terencana aktual, melainkan hanya memanfaatkan cekungan alami di elevasi terendah dasar tambang, dan diperlukan perencanaan dewatering sistematis, yang dimana rumusan masalahnya yaitu yang pertama, berapa besar debit air total atau limpasan dan lumpur yang masuk ke area bukaan PIT 1. Yang kedua, berapa jumlah unit pompa dan kapasitas pemompaan aktual yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, bagaimana rancangan geometri diameter SAM yang ideal di area PIT 1. Di sini ditampilkan diagram alir penelitian kami yang dari studi literatur dan observasi, kemudian dilakukan pengumpulan data yaitu primer dan sekunder, di mana data primer itu ada luas catchment area aktual, dimensi SAM existing, jumlah dan UA pompa beroperasi, dan debit pemompaan aktual. Dan data sekunder yaitu curah hujan 10 tahun dari 2016 sampai 2025, terus peta situasi dan kontur topografi. Yang ketiga, spesifikasi teknis pompa dan koefisien tata guna lahan, di mana pengolahannya dipakai metode Gumbel. Curah hujan dan intensitas rencana. Analisis curah hujan menggunakan data historis 10 tahun dari tahun 2016 sampai 2025 untuk memproyeksikan curah hujan rencana kala ulang 10 tahun via metode Gumbel. Tertera rumus yaitu XT sama dengan X bar tambah S per SN dikali YT kurang YN, di mana intensitas curah hujan dihitung dengan persamaan mononobi durasi TC sama dengan 24 jam, di mana rumusnya yaitu jadi I sama dengan R24 per 24 kali 24 pangkat 2 per 3 per TC. Di sini ditampilkan proyeksi triwulan 4 tahun 2026, di mana simpangan baku S di Oktober itu 41,60, November 24,90, Desember 40,23, dan redus STD Dev atau SN-nya 0,73 di Oktober dan juga di November dan Desember. Untuk curah hujan di Oktober 159,59 mm, untuk November 128,09 mm, dan Desember 172,59 mm, di mana intensitas hujannya yaitu 6,64 mm per jam, di November 5,33 mm per jam, dan Desember 7,19 mm per jam. Dan di Desember menunjukkan intensitas hujan tertinggi yaitu 7,19 mm per jam, yang menjadi dasar utama atau kritis perencanaan dewatering system. Untuk kapasitas aktual dan spesifikasi pompa, di mana spesifikasi pompa PT Bara Apikol mengoperasikan dewatering pump type
Multiflow 420X dengan karakteristik mekanis utama sebagai berikut. Yang pertama, RPM maksimum sama dengan 1700 RPM. Laju alir maksimal atau Qmax sama dengan 300 L per S. Untuk head dinamis maksimal 220 meter dan efisiensi pompa optimal yaitu 70%. Untuk kapasitas aktual lapangan berdasarkan pengukuran langsung dengan flow meter di lapangan pada 2 unit pompa yang beroperasi paralel, yaitu yang pertama debit aktual per pompa 522 meter kubik per jam. Ketersediaan rata-rata sama dengan 70%. Waktu kerja efektif 16,85 jam per hari. Dan total kapasitas pemompaan yaitu 17.591,45 meter kubik per hari. Di sini kami tampilkan catchment area pit 1. Di sini merupakan analisis perhitungan head total pompa. Head total ditentukan untuk mengatasi seluruh hambatan hidrolis di sepanjang instalasi pipa dari sump menuju settling pond, di mana panjang pipa L sama dengan 1500 meter, diameter 305 mm. Untuk head statis yaitu 102 meter, elevasi keluaran pipa outlet 115 mdpl dan dikurangi elevasi pipa inlet sump 13 mdpl. Untuk head friksi pipa keluar 23,2 meter. Tahanan akibat gesekan zat cair dengan dinding pipa keluar sepanjang 1500 meter. Dan minor lossesnya 0,61 meter. Kerugian dari pipa hisap sama dengan 0,04 m, katup hisap 0,36 m dan velocity head 0,21 m. Dan total head system yaitu 126 meter. Head maksimum operasional pompa multiflow 420X 220 meter terbukti masih sangat memadai untuk mengatasi total head dinamis sistem dewatering 126 meter. Di sini ditampilkan laju sedimentasi lumpur. Aliran air limpasan membawa material padatan erosi tanah gundul yang mengendap menjadi lumpur. Estimasi erosi dihitung dengan metode USLE yaitu Universal Soil Loss Equation untuk mengantisipasi pendangkalan sump, di mana bulan Oktober 2026 erosivitas hujannya yaitu 790,24 kJ per hektar, erodibilitas tanah 0,16 ton per kilojoule, faktor LS atau lereng 0,25, faktor lahan atau CP 0,45, dan erosi aktual rencana 197,4 meter kubik per bulan. Untuk November itu 1580,37 kJ per hektar. Erodibilitas tanahnya 0,16 ton per kilojoule, faktor LS-nya atau lereng 0,25, faktor lahan 0,45, dan erosi aktual rencana yaitu 394,8 meter kubik per bulan. Dan untuk Desember yaitu erosivitas hujannya 5.694,27 kJ per hektar, erodibilitas tanah 0,16 ton per kilojoule, faktor LS 0,25, faktor lahan 0,45, dan erosi aktual rencana 1.422,3 meter kubik per bulan, di mana rata-rata laju erosi triwulan 4 jadinya itu 671,5 meter kubik per bulan. Pada
Bulan Desember, laju erosi harian menghasilkan lumpur masuk ke SAM sebesar 3,9 meter kubik per hari. Nilai ini diintegrasikan ke dalam desain Dead Storage SAM. Perencanaan geometris SAM berdasarkan sisa akumulasi bersih air sebesar 117.360,3 meter kubik. Dimensi SAM dirancang berbentuk trapesium dengan kemiringan stabil guna mencegah kelongsoran dinding. Di mana parameter desain SAM itu ada panjang atas SAM, lebar atas SAM, kedalaman total SAM. Di mana volume tampung totalnya jadi 120.010 meter kubik. Kapasitas tampung ini terbukti aman karena lebih besar dari volume tampung minimum yang dibutuhkan, yaitu 117.360,3 meter kubik. Di sini kami tampilkan water balance pit 1. Kesimpulan dan saran yaitu debit dan pompa air limpasan puncak Desember mencapai 28.705,3 meter kubik per jam. Diperlukan operasional 2 unit dewatering pump multiflow 420X berkapasitas aktual total 17.591,45 meter kubik per hari. Yaitu atau 16,85 jam per hari. Di dimensi SAM direncanakan berbentuk trapesium dengan panjang atas 120 meter, lebar atas 110 meter, dan kedalaman 7 meter, di mana kapasitas akhir dewatering mencapai 120,010 meter kubik. Dan saran teknis yang diberikan yaitu diperlukan pembuatan ring kanal dan tanggul baru di sisi timur pit 1 untuk memperkecil catchment area. Penjadwalan optimal pompa serta pembersihan sedimen lumpur harian mutlak dilakukan. Baik Bu, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.